Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Second Session Closing. Kembali lagi kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi, mengajukan pertanyaan langsung melalui line telepon interaktif maupun WhatsApp interaktif dengan nomor yang akan tertera di layar televisi Anda. Dan sudah terhubung melalui line telepon bersama dengan Ibu Lisa C. Suryanata, selaku analis PT Henan Putih Rai Sekuritas. Selamat sore Ibu Lisa. Halo, selamat sore Ibu Lisa. Halo. Selamat sore Ibu Lisa. Ibu Lisa bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bu? Oke, sambil membenahi kondisi telekomunikasi kami dari studio bersama dengan Ibu Lisa, pemirsa kami akan mengajak Anda untuk menyimak deretan saham-saham yang menjadi top gainer sampai dengan penutupan perdagangan di sesi kedua pada sore hari ini, pemirsa, di mana ada ASRI, pemirsa ya, yang hari ini melejit 22,76% atau 28 poin ke posisi 151. Kemudian APLN juga naik 0,68%, maksud kami 10,68% atau 11 poin ke 114. Kemudian ada SSIA atau Surya Semesta yang juga naik 7,45%. LPKR juga tidak ketinggalan, pemirsa, naik 6,92%. BES juga meskipun lebih kepada kawasan industri ya, untuk Bekasi Fajar Industrial ini juga naik 1,7% dan Anda akan melihat bahwa deretan dari gainers pada hari ini memang didominasi oleh emiten-emiten berbasis sektor properti. Kita sapa kembali Ibu Lisa. Ibu Lisa, halo, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Bu? Oh iya, Lisa, sorry tadi mati. Baik, Ibu. Ibu, langsung saja kita akan membahas emiten-emiten sektor properti yang memang mendominasi gainers pada sesi kedua sore hari ini sampai penutupan. Menurut Ibu, apa yang menarik dari ASRI khususnya? Naik 22,76%. Sejauh mana ini bisa menjadi rekomendasi juga untuk para pemirsa di rumah? Oke, kenaikan ASRI ini sebenarnya tergolong agak laggard ya dibanding teman-temannya sesama properti sektor yang lain. Kebetulan kalau dilihat secara teknikal dan volumenya hari ini yang fantastis sekali, yang ini adalah volume tertinggi sejak setahun terakhir sepertinya. Nah, oke, untuk ASRI ketika dia sampai di sekitar harga 160-an, itu sebenarnya sudah merupakan area resisten. Jadi buat yang hari ini berhasil membukukan cuan di 20% lebih, ada baiknya Anda untuk back your profit dulu gitu ya. Nah, kemudian trailing stop-nya tuh yang terdepan ada di sekitar harga 150 sampai 145 mungkin. Nah, Oke. itu bisa jadi, kalau sekarang masih di 151, Ibu Lisa, artinya ya, 151, betul. masih jadi, menarik. Kalau di bawah 145, kemungkinan besok masih akan retrace back-nya bisa sampai ke 137. Oke, ada peluang koreksi dulu ya? Dengan kenaikan sebesar hari ini ya, aku rasa kalau dia turun-turun sedikit ke sekitar 140, 137 itu sebenarnya masih normal ya. Tapi kalau misalnya belum memiliki tertarik untuk buy, sarannya seperti apa untuk ASRI? Nah, jadi belinya tuh buy on weakness gitu. Mudah-mudahan misalkan nanti ada pullback lagi ke sekitar area 140 sampai 137, boleh kita lirik-lirik. Terus kalau angka 130 itu harusnya jadi support kuat buat ASRI. Itu mungkin bisa buat kita level buyback di situ. Oke. Ibu Lisa, kalau kita lihat bukan cuma ASRI yang hari ini mengalami penguatan, ada APLN juga naik di atas 10%, SSIA, LPKR. Apa sih yang menurut Ibu menjadi momentum yang membuat harga dari saham-saham properti ini mengalami penguatan hari ini? Ini lebih kepada disahkannya UU Omnibus Law menurutku. Jadi apalagi kalau misalkan di daerah properti itu kan selainnya residential ada yang industrial ya. Nah, kalau di daerah industrial itu, di mana Omnibus Law itu diharapkan untuk bisa meningkatkan investasi di daerah itu, ya kan, dan otomatis juga menggairahkan area properti yang ada di sekitar situ. Contohnya aja yang udah naik duluan, misalkan SSIA. Nah, ini kan terletaknya di sekitar daerah Cikarang ya, di mana terdapat Port Patimban, yang juga
juga udah lagi dalam pembangunan tahap akhir, kemudian terus kita juga punya airport baru di sana, Kertajati. So aku melihat area Subang ke timur itu udah mulai berkembang sebagai industrial area, apalagi dengan disahkannya Omnibus Law ini, harusnya itu jadi area industrial yang semakin growing ke depan. Oke, jadi kalau misalnya pertanyaan berikutnya adalah ingin berinvestasi di emiten properti, Ibu lebih sarankan ke emiten yang mana? Kalau selain bukan cuma industrial aja, kalau industrial yang saya lihat menarik adalah SSIA. Oke, itu satu. Kemudian kalau misalkan yang dari residential, buat saya menarik adalah Pakuwon. Oke, residensial adalah Pakuwon, sementara kalau berbicara mengenai kawasan industri SSIA. Baik, SSIA apa yang menarik Bu dibandingkan dengan Bekasi Fajar mungkin atau emiten-emiten sejenis lainnya? Kalau misalkan dari pergerakan harganya aja saat ini, aku rasa dari kejatuhannya di bulan Maret itu ya, ini sepertinya SSIA sudah mulai break out dari pola media. Jadi saat ini ada kemungkinan uptrendnya terbentuk ya, memang sudah jalan lumayan lancar dari sekitar bulan Agustus, dan masih menyisakan potensi SSIA itu sekitar 600. Sekitar angka 600 ya, atau malah sedikit di atasnya. Malah di atas itu. Best buy-nya di posisi berapa sebaiknya kalau memang masih ada peluang di atas 600? 600 ya, antara 600 sampai 670 lah ya, SSIA. Kemudian untuk Pewon nanti mudah-mudahan Ibu Lisa, best buy-nya dari SSIA, best buy-nya untuk masuk di posisi berapa kalau memang masih ada peluang ke 600-an? Oke, untuk entry areanya. Betul. Oke, karena sekarang ini udah lewat angka 500, seharusnya itu jadi milestone ya yang dipertahankan. Tapi kalau misalkan SSIA-nya bisa pullback sedikit ke area 480, nah itu bisa jadi area entry yang oke. Buy on weakness ya? Yes. Oke, buy on weakness di 480-an masih ada peluang ke 600, bahkan di atas posisi 600 untuk SSIA, rekomendasi dari Ibu Lisa. Kalau residensial, Ibu Lisa lebih sarankan Pakuwon. Nah, Pakuwon ini apa yang menarik dan strategi investasinya gimana, Bu? Untuk Pakuwon, mudah-mudahan dengan dilonggarkannya PSBB, kedepannya kita berharapnya pandemi corona ini semakin teratasi dong ya Pak. Nah, dia juga ada recurring income dari mall. Nah, jadi untuk jangka pendek ini sejak awal Oktober, terlihat mulai membentuk fase awal dari uptrend jangka pendek. Dan mudah-mudahan ini kalau Pakuwonnya bisa break 412, nah ini bisa perlahan-lahan menuju 430, 450, and then 500. Oke, buy-nya di break 412 atau current price 404 juga masih oke nih besok? Kalau lihat penutupan hari ini masih looking good, jadi yang mau spekulatif buy saya rasa masih oke untuk masuk, tapi average up-nya disarankan di atas 412. Oke, averaging up-nya di atas 412. Support sebaiknya di posisi berapa, Ibu? Sorry? Supportnya di posisi berapa yang bisa menjadi acuan tahanan? Oke, support kalau misalnya closing di bawah angka 392, nah itu kita kurangi posisi dulu deh. Oke, di bawah 392 kurangi posisi dulu untuk Pakuwon. Kita tinggalkan sektor properti pemirsa, kita akan beralih untuk menyimak deretan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif pada sore hari ini, Ibu Lisa ya. Yang pertama, Ibu, saya ingin menyapa Bapak Wahyudi dari Balikpapan. Selamat sore. Beliau menanyakan BBRI, Ibu Lisa. Katanya resisten berikutnya di posisi berapa? Untuk BBRI tidak disampaikan jangka waktunya, hanya ditanyakan resistennya, Bu. Untuk BRI ya? BBRI. Oke, BBRI ini tunggu breakout 3330 Pak, 333.
ini ada resisten MA50 di 3330. Bapak baru tandingan baru beli ya, buy on break. Kemudian tambah beli lagi, banyakkan kita lewat 3380. Nah, targetnya mudah-mudahan itu untuk tahap pertama ada di 3460 sampai 3500, and then baru sekitar 3700 sampai 800. Oke, ada level-level tahanan kuat ya untuk BBRI. Ada peluang selanjutnya adalah di 3330. Kalau itu tertembus 3380, 3460 dan seterusnya. Artinya di keep saja ya untuk BBRI kalau sudah punya. Bertahap. Baik. Boleh. Untuk sekarang kalau sudah punya boleh hold. Penutupan hari ini masih looking good. Kita lanjutkan untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya juga nanti saham rekomendasi dari Ibu Lisa apa saja, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut. Pastikan Anda masih menyaksikan IDX Second Session Closing.